Oke, bismillah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Sobat Off Grid. Kali ini saya Joe, dan ini kita kedatangan beberapa jenis PCB LED solar street light ya, untuk tegangan baterai 4,2 volt atau untuk baterai lithium 1S satu seri ya. Dan ini untuk tipe SMD dengan remote ya, dengan remote ini harganya 55.000. Saya beli di toko online Tokopedia ya. Sebelumnya saya tidak bermaksud untuk endorse ya, atau untuk pengiklan suatu e-commerce atau suatu all shop online. Jadi ini saya membeli dengan pure, dengan review saya sendiri, dan tidak ada maksud untuk mereview produk dengan imbalan bayaran apapun ya, jadi tidak ada. Jadi untuk ini saya review dengan realita, dengan pengalaman saya, jadi plus minusnya akan saya bahas nanti. Jadi saya sebelumnya mencari solar street light atau solar floodlight ya, itu harganya itu mahal banget, ada yang sekitar 700 sampai 1 jutaan. Daripada kalian beli itu, agan-agan beli itu, mending beli yang PCB nya saja. Ini harganya sudah cukup murah, yang besarnya ini sudah dengan remote, ini harganya 55.000. Dan ini untuk warna putih tanpa remote, tapi sudah dilengkapi dengan IR, mungkin bisa connect dengan remote yang ini ya, yang tipe yang lain mungkin bisa support. Mudah-mudahan kita tes nanti. Ini dengan harga saya lupa harganya berapa, jadi nanti saya rinciannya itu saya screenshotkan di all shopnya sebentar ya. Dan ini yang jenis warna putih dengan LED chip yang warna kuning ya, tapi saya belum lihat warnanya bagaimana, jadi kita rakitnya di sini aja. Nah, untuk merakitnya ini cukup mudah ya, cukup mudah rakitnya, dengan sudah dilengkapi dengan penanda di sini sudah di marks, ada T minus, B minus, T plus. Itu T plus itu artinya panel surya ya, dan B minus itu untuk baterai negatif, dan B plus untuk baterai positif. Cukup mudah, cuman itu doang. Jadi untuk yang ini juga sama, tapi dia dilengkapi lebih besar, pinnya lebih besar, jadi lebih mudah diketahui. Ini B minus untuk panel surya minus, B minus untuk baterai minus, B plus untuk baterai plus, dan solar plus untuk baterai plus. Untuk K-nya ini switching, ini switchnya untuk saklarnya sama dengan yang besarnya juga. Yang besar sama ya, B plus, B minus, solar minus, dan B solar plus. Untuk menyalakannya cukup mudah dengan menggunakan remote ya. Jadi kita sediakan beberapa modul panel surya ini. Saya belinya satu-satu, jadi saya bisa bandingkan yang mana ya. Sebenarnya lebih dari ini saya pesan, tapi salah satu e-commerce tidak merespon saya untuk mengorder barang yang saya pesan, jadi otomatis dibatalkan oleh sistem. Jadi cuman kita kedatangan cuman 3 paket ini ya. Dan saya akan menggunakan panel surya tipe Amorphous silicon ya, tipe Amorphous silicon dengan tegangan 6,8 volt ya, karena ini batasnya cuman pakai batas maksimum, cuma pakai 9 volt ya, 9 volt atau 7 volt. Karena di atas 17 volt dia tidak mensupport ya, jadi bisa kebakar kontrolernya. Jadi kontrolernya ini cukup simple. Ini lebih lengkap, saya lihat ini kontrolernya dilengkapi dengan kapasitor dan sedikit controller di sini, dan beberapa dioda. Dan ini juga agak lengkap ya, agak lengkap. Cuman yang saya yang saya pertimbangkan untuk kontrolernya yang jenis floodlight yang besar ini, yang 50 watt, dia cukup sederhana, tidak dilengkapi dengan kapasitor, hanya beberapa controller dan dioda, dan sedikit sensor IR dengan tambahan transistor kecil ini ya. Cukup simple, tapi kita lihat beberapa perbandingannya nanti. Oke, setelah itu kita sediakan panel surya tadi ya. Ini panel suryanya
yang saya beli juga bekas. Sebenarnya saya sudah pesan panel surya tapi belum datang ya, belum ada, jadi kita rakit seadanya dulu. Dan kita coba dengan menggunakan baterai, bisa menggunakan baterai lithium ion macam ini ya, tapi yang 18650 juga bisa. Ada juga yang menggunakan baterai lithium iron fosfat. Saya tidak tahu ini support lithium iron fosfat atau tidak, jadi kita tes aja dulu untuk penggunaan yang kecil ya, baterai yang kecilnya dulu kita coba. Jadi kita mulai dari yang warna ini ya, karena ini saya penasaran warnanya seperti apa, jadi kita tes dulu. Oke, kita singkirkan dan ini kita rakit, kita coba rakit ya, kita coba rakit. Oke guys, lampunya sudah nyala ya, langsung nyala ini. Dan kita lihat di sini kontrolernya berfungsi ya. Ini mendeteksi cahaya, jadi kita tutup ya. Dia menyala dan saya nyalakan lagi. Dan saya nyalakan lagi. Oke, berfungsi ya. Cuman ini sayangnya di sini saya lihat tidak ada indikator pengisian. Di sini tidak ada indikator pengisian, jadi ya kita tidak tahu di mana lampu indikatornya ya. Jadi tidak ada lampu indikator di sini. Jadi kita coba tes di dalam ruangan gelap seperti apa terangnya. Ayo. Seperti ini terangnya. Nah, cukup lumayan ya, cukup terang juga ini. Nih cukup terang, padahal ini aja yang menyala, lampunya aja ini yang menyala. Iya. Coba kita nyalakan lampu untuk artificial pencahayaannya. Jadi caranya gini ya. Berfungsi ya, berfungsi nih. Tapi di sini kayak ada suara apa ya? Kayak ada suara bunyi gitu, bunyi desis gitu di PCB-nya seperti ini. Tapi ini terang ya, terang. Ya mudah-mudahan awet. Nah sekarang selanjutnya kita coba yang besar, yang besarnya kayak gimana terangnya. Oke, ini kita lepas dulu ya, semua ini rangkaiannya kita lepas dulu. Oke, jadi kita sudah nilai ya, ini cahayanya bagaimana terangnya. Karena ini saya proses videonya tidak pakai editing sama sekali, jadi saya langsung sambung-sambungkan karena beberapa ada orang menelpon. Jadi sebenarnya sih dalam satu video ini saya nggak bakal edit sama sekali. Jadi ini sudah ya, selesai. Terus kita coba yang ini sebenarnya sama ya, cuman ini saya belinya 3 pieces, jadi ini tergabung jadi 2 pieces. Jadi ini sama ya, dalam satu piecesnya seperti ini. Oke, sekarang yang kita menggunakan yang ini ya, yang agak sedikit canggih PCB-nya ini, ada dilengkapi dengan 3 kapasitor. Jadi kita coba. Oke,
Oke, ini sudah terpasang tapi tidak menunjukkan tanda menyala ya. Jadi ini panelnya kita tutup. Apakah dia menyala? Tidak ya, jadi kita on kan, coba. Tidak juga ya. Jadi ini kita coba nyalakan pancing dulu dengan saklarnya ini. Nah, nyala ya. Nah, sekarang kita sudah temukan titik masalahnya, jadi kita coba solderkan untuk saklarnya. Di sini ada indikator chargingnya. Ya, ada indikator charging di sini, jadi kita coba jumper dulu switchingnya, karena ini yang S saklarnya ini ya, K, huruf K ini adalah saklarnya. Ini K ketemu sama K yang ini, jadi ini adalah saklarnya. Jadi kita sambungkan dulu untuk bisa menghidupkan chargingnya. Oke, ini sudah menyala ya, otomatis menyala dengan warna putih. Cukup terang, kalau menurut saya sih cukup terang. Jadi kita panel suryanya kita menghadapkan, kita buka. Nah, otomatis mati, dan ini sudah ada indikator charging ya. Ada indikator charging di sini, dia menyala. Dia menyala ya. Jadi ada indikator charging, jadi di sini agak sedikit canggih ya. Di sini PCB-nya ada agak sedikit canggih, saya lihat. Nah, di sini biasanya karakternya itu mirip dengan solar floodlight yang harga 1 jutaan itu, tapi kita bisa membeli PCB-nya doang dengan harga ya sekitar 30 ribuan, 40 ribuan ya. Karena ini saya lupa juga harganya. Jadi ini 3,2 volt sampai 2,3 volt. Ini sudah proses charging. Nah, ini ya. Karena baterainya kecil, jadi dia agak cepat. Di sini oke, kita tes untuk pencahayaannya kayak gimana. Kita tes langsung di lapangan, ayo. Nah, ini sudah menyala ya. Sudah menyala. Ini dengan indikator 1 batang, artinya lowbat ya, sudah lowbat. Ini lumayan terang, warna putih. Menurut saya ini lumayan terang. Ini udah agak canggih menurut saya, karena ini udah dilengkapi dengan switching untuk on off nya, terus dengan 3 kapasitor, dan dilengkapi dengan dioda, sedikit controller, dan untuk IR remote. Oh ya, ini remote-nya belum kita tes, soalnya ini untuk apa ya, jadi siapa tahu ini support, jadi kita coba tes. Kita matikan dulu. Apakah, nah, kita coba ya, dia tidak support ya. Remote-nya tidak support. Nah, semua saya pencet ini tidak menyala. Ini sudah saya taruh pakai remote, pakai baterai, tapi tidak ada yang respon. Oke, sudah ya, cukup ya. Jadi next kita coba yang ini, yang lebih gede, yang katanya 50 watt. Nah, ini sudah dilengkapi dengan indikator charging juga ya. Jadi agak keren. Ini saya dapatnya juga sedikit cacat ya, karena di sini saya dapat dent. Nah, ini parah banget ini. Nggak tahu tadi saya tes pakai ini ya, pakai power supply, dia menyala 1 baris doang, tapi nggak tahu kayak gimana kalau kita coba tes pakai panel surya ya. Karena ini sudah merobek bagian line dari tembaganya. Jadi ya mudah-mudahan masih bagus. Jadi ini sudah kita review terangnya, mungkin terangnya lebih bagus ya, lebih bagus daripada ini.
Tapi untuk segi warna cahaya saya lebih suka ini yang ada kuningnya, karena dia memiliki pencahayaannya putih hangat, jadi terkesan apa ya, terkesan lebih ini ya, lebih nggak pasaran warnanya, jadi saya lebih suka ini. Kalau ini yang putih polos ya, putih sekitar warna putihnya itu 5500 atau 6500 Kelvin. Kalau ini sekitar 3000-an Kelvin atau sekitar 3600 Kelvin. Jadi saya lebih dominan suka warna putih yang ini. Jadi kita terakhir ini kita coba ya. Nah, ini sudah mengisi ya. Bisa dilihat, ini sudah mengisi warnanya. Nah, warnanya ini agak aneh ya, dia full. Tapi di indikator yang ini dia itu lowbat. Jadi ini nggak tahu ini yang mana yang benar ya. Jadi kita nggak tahu. So, ini kita bisa nyalakan pakai remote. Jadi kita coba ya pakai remote itu kayak gimana. Kita nyalakan, nyala. Oke, ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala. Oke, terus kita tambah brightnessnya. Nggak respon ya, nggak respon brightnessnya. Oh iya, ini sudah full tadi ya. Kalau ini yang rendahnya, ini udah maksimumnya. Terus ini atas bawah, oh sama, brightnessnya sama, auto. Oh ini autonya ini saya kurang tahu ya, karena dia di indikatornya ini ada menyala satu ya. Kalau setiap saya pencet auto dia menyalanya di sini, tapi kalau yang ini dia menyala di sini, kalau yang ini dia menyala di sini. Kalau pencet lagi auto dia menyala ke tengah, ke pinggir lagi, auto lagi, mati. Saya nggak tahu ini autonya kayak gimana ya, saya nggak tahu. Terus kita nyalakan terus 3 jam. Untuk nyala 3 jam, terus kita nyalakan lagi untuk 8 jam. Terus kita nyalakan lagi untuk 5 jam. Terus nyalakan lagi untuk mode apa ya, saya nggak tahu. Ini saya kurang tahu ya untuk remote-nya, tapi overall ini bagus. Kita cas dulu untuk beberapa saat untuk charging baterainya ya, karena baterainya juga agak lowbat. Nah, ini udah menghadap ke matahari ya, jadi ini proses charging. Ini proses charging, jadi kita tunggu beberapa menit ya, baru kita bisa tes untuk tingkat keterangannya itu kayak gimana. Ini enggak terlalu ini ya, enggak terlalu panas juga, cuma anget-anget charging begitu. Mungkin dischargingnya tadi yang bikin baterainya cepat kesedot, jadi panas, kabelnya putus. Oke, normal, nggak ada yang panas, nggak ada yang koslet. Ini juga panelnya ya bagus, karena biar mendung dia masih bisa nyerap. Udah penuh ya, ini sudah penuh ya, ini udah full, jadi kita tes. Oke, nah terang guys, ini terangnya yang kayak gimana ya. Ini katanya 50 kepencet. Ini katanya 50 watt, tapi terangnya kayak yang punya yang di review 3 tadi. Bedanya ini pakai remote.
Nah, coba ya. Nah, kita off kan, kita on. Nah, kita brightness full. Ini sudah brightness full ini. Aduh, mana ya cara pegang ini? Nah, ini sudah brightness full ini. Sudah brightness full. Ini redup, ini full, ini redup, ini full. Ini bisa redupnya maksimal, terus ini 2, 3, 4, 5. Jadi kalau plus sama minus ini untuk 5 tahap pencahayaan, 5 tahap pencahayaan ya. Ini untuk paling redup, ini untuk paling terang. Kalau ini yang atas bawah ini cuma 2 mode. Ini setengahnya, ini fullnya. Ini setengah full. Kalau modenya, oh untuk indikator baterainya ya. Ini untuk indikator baterainya, kelihatan nggak? Nah, ini kutub mati. Kalau ini, kalau nyala ya. Terus kalau auto, untuk kayak pemanya kalau sinar mataharinya nggak ada, otomatis menyala gitu. Untuk tahap 5 jam, 8 jam, dan 3 jam. Ini auto. Kalau yang ini, aduh, hampir jatuh guys. Kalau yang ini merah, saya nggak tahu ini apa. Off on. Ini udah full ya, udah full cahayanya. Terus ini agak nggak terlalu anget, enggak juga panas, enggak juga kayak anget gimana gitu. Jadi nggak perlu pakai heatsink. Kalau terangnya sih ya kayak terang yang di review tadi, malahan itu yang lebih terang saya rasa itu yang putih hangat, yang ada putih hangatnya sama yang putih yang biasa itu. Kalau ini nggak tahu ya, terangnya kayak canggih sih pakai remote. Saya suka remote-nya, cuman kalau yang lampunya sih ya kayak gimana ya, bagus menurut saya. Oke, setelah itu kita cabut. Jadi segini ya untuk reviewnya. Sorry ini berantakan reviewnya, jadi nggak ada perencanaan yang matang menurut saya, jadi nggak apa-apa lah, untuk sekedar referensi. Jadi yang mau beli solar street light yang floating ya, tipe floating, ini floating semua, cuman bedanya nggak ada casingnya. Kalau yang sudah fix ada baterai, ada panel surya, ada kabelnya, udah sisa plug and play ya. Siap-siap merogoh kantong sekitar 1 juta atau 2 juta atau 600.000 paling murah ya menurut saya. Itu pun wattnya juga yang ngarep-ngarep lah kalau memang wattnya real ya, karena ini juga katanya 50 watt, tapi ini 50 wattnya saya rasa bukan 50 watt, karena terangnya kalau 50 watt itu kayak begini loh. Nah, terangnya itu realnya itu kayak begini loh terangnya. Ini 50 watt. Nah, ini 50 watt terangnya itu kayak gini kalau mau realnya, tapi itu tadi bukan 50 watt kalau menurut saya. Ini standarnya aja paling 12 wattan atau sekitar 15 watt paling gede pencahayaannya, karena kalau lampu segitu memang nggak bisa menurut saya. Jadi tapi kalau menurut kalian itu untuk penghobi PLTS ini cocok banget untuk penghobi PLTS, daripada buat rangkaiannya atau susun rangkaiannya yang mungkin orang awam belum tahu semua. Menurut saya ini lebih simpel, karena untuk PCB-nya saja gini, ini sudah lengkap semua. Ini udah lengkap semua. Udah ada controllernya, udah ada dioda, kapasitor, dan LED-nya. Udah floodlight ini. Sisa modal panel, kalau memang udah ada ya biayanya nol, budgetnya cukup nol, karena kan sudah ada
Terus kabel-kabel baterai yang baterai bekas laptop lah, ini udah bisa. So udah gini ya, ini aja. Mungkin ini videonya udah panjang kayaknya, jadi berantakan juga. Terus ya untuk view spot-spot spot-spot ini buat review produk saya memangnya agak beda ya, agak aneh, agak beda sama orang-orang biasanya ini, karena saya orangnya yang miskin dan nggak punya duit, jadi ya seadanya saja, yang penting berkah ya. Ini udah saya pasang, ini baru saya install, baterainya udah di belakang pohon itu, kabel menyorot ke panel surya ini, panel surya yang kecil ini cuma 1 watan kayaknya, 1,2 watt ya, nggak apa-apa overall. So udah gitu aja ya, jadi makasih, jangan lupa subscribe untuk tidak kelewatan lah untuk review-review selanjutnya ya. Jadi nggak lama saya akan review produk lagi, tapi sebelum itu saya mungkin akan memperlihatkan salah satu yang alat yang saya buat itu mungkin bermanfaat lah untuk kaum riding atau kaum gojek ya, untuk di motor. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.